Quiero que sepáis que estoy bien. Halo Sobat Introvert, hari ini saya mau bawain alur cerita film yang berjudul Apocalypse Z, The Beginning of the End. Virus mematikan menyebar dengan cepat, mengubah manusia menjadi makhluk buas tanpa akal yang hanya tahu memburu dan membunuh. Kota-kota besar hancur, pemerintahan runtuh, dan harapan hampir musnah. Di tengah kekacauan ini, sekelompok penyintas, terdiri dari seorang ilmuwan, mantan tentara, dan beberapa orang biasa, berjuang keras untuk tetap hidup. Dalam pelarian mereka menemukan bahwa virus ini bukanlah bencana alami, melainkan hasil dari eksperimen rahasia militer yang gagal. Kisah dimulai di sebuah kota di Spanyol, saat seorang pria bernama Manel bersama istrinya, Julia, mengunjungi rumah sang kakak untuk merayakan malam tahun baru. Di sana, Manel terlihat menikmati waktu bersama keponakannya, sambil sesekali memperhatikan kucing kesayangannya. Setelah keponakannya tertidur, Manel berpamitan kepada kakaknya, Belen, karena ia dan Julia harus pulang sebelum pagi. Siento que no hayáis podido ver a Mario. Namun, dalam perjalanan pulang, terjadi pertengkaran antara Manel dan Julia karena suatu alasan. Julia yang saat itu sedang menyetir menjadi tidak fokus, hingga menyebabkan mereka mengalami kecelakaan ringan. Sayangnya, insiden tersebut merenggut nyawa Julia, yang meninggal dunia di tempat kejadian. 1 tahun kemudian, suatu pagi, saat ia baru saja terbangun dari tidur, ia mendengar oleh sebuah berita di televisi. Pemerintah tengah memberlakukan karantina di beberapa wilayah setelah ditemukan sebuah virus baru yang mengkhawatirkan. Virus tersebut diberi nama TSJ, sebuah mutasi dari virus rabies yang jauh lebih berbahaya. Penyebarannya cepat dan efeknya mengerikan. Ketika hendak pergi keluar rumah, Manel kembali mendengar berita tentang wabah virus TSJ, kali ini dari siaran radio mobilnya. Di sepanjang jalan, mobil-mobil ambulans berlalu lalang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kota ini? Setibanya di dermaga, Manel bertemu dengan 2 orang wanita yang sedang mencari kapal untuk dibeli. Manel kemudian memutuskan untuk memeriksa kapal miliknya yang sudah tak terpakai selama 1 tahun. Saat memeriksa kapal, Manel tiba-tiba teringat Julia. Kenangan itu membuatnya urung menjual kapal. Sebelum pulang, Manel mampir ke Super Indo untuk membeli beberapa bungkus Indomie. Tapi saat di rak makanan, ia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Julia. Setibanya di rumah, Manel mencoba menghibur diri dengan bermain bersama Luculo. Ia juga sempat melakukan video call dengan Belen. Dalam percakapan itu, Belen menanyakan apakah kapal milik Manel sudah laku atau belum. Kemudian, Belen menyampaikan kabar penting. Perusahaan suaminya tiba-tiba menyuruh mereka untuk segera pindah ke Pulau Kanari. Karena letaknya cukup jauh, Belen mengajak Manel untuk ikut bersama mereka. Apalagi belakangan ini mulai terdengar berita tentang wabah virus misterius yang mulai menyebar ke kota-kota lain. Ia merasa bahwa pulau tersebut akan menjadi tempat yang lebih aman. Keesokan harinya, Manel memutuskan untuk ikut bersama kakaknya. Ia berharap bisa melupakan kenangan masa lalunya tentang Julia dan memulai hidup baru. Namun, saat berada di bandara, semua penerbangan tiba-tiba dibatalkan. Hal ini menimbulkan keributan antar penumpang. Kekacauan semakin parah ketika peringatan darurat mendadak muncul di ponsel semua orang. Seorang penumpang yang emosi berhasil merebut pistol milik petugas keamanan dan menodongkannya ke segala arah, membuat semua orang panik dan berhamburan keluar dari bandara. Manel pun terjebak dalam kemacetan panjang yang mencapai lebih dari 6 km karena orang-orang berbondong-bondong keluar dari kota setelah peringatan darurat diumumkan. Di tengah situasi itu, Manel mendengar berita bahwa pemerintah mulai memberlakukan lockdown di kota mereka. Hal ini membuatnya khawatir, karena jika ia tetap berada di sana, kondisinya bisa memburuk seperti yang terjadi di bandara. Akhirnya,
Manel memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Setelah berjalan sekitar 5 jam, Manel akhirnya tiba di kompleks perumahannya. Di sana, ia melihat beberapa petugas yang sedang berusaha mengamankan salah satu warga yang terinfeksi virus TSJ. Namun, para petugas terlihat kesulitan dalam menangani orang tersebut. Keesokan harinya, Manel tiba-tiba terbangun karena telepon dari kakaknya. Kakaknya memberi kabar bahwa mereka telah sampai di Pulau Kanari. Rupanya penerbangan mereka tidak dibatalkan karena dilakukan tepat sebelum peringatan darurat diumumkan. Saat Manel memberitahu Belen bahwa kota kini sudah di-lockdown, Ben segera menyuruh Manel untuk tetap berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Pagi itu, Ben sempat melihat berita tentang salah satu kota terbesar di Eropa, yaitu Munich, yang kini telah dikarantina total. Tak ada satupun orang yang boleh masuk atau keluar kota. Tampaknya, wabah TSJ ini bukanlah wabah biasa. Ketika Manel membuka aplikasi TikTok miliknya, ia terkejut melihat banyak video tentang orang-orang yang sudah terinfeksi dan berubah menjadi makhluk mengerikan mirip zombie. Mereka menyerang warga lain secara brutal. Di saat yang sama, peringatan darurat kembali berbunyi. Tapi kali ini, bukan sekadar peringatan biasa. Pemerintah mengumumkan bahwa seluruh kota akan masuk dalam proses karantina. Tanda bahwa tingkat infeksi sudah sangat tinggi. Manel pun bergegas ke Superindo untuk mencari sekardus Indomie sebagai persediaan makanan. Namun sayangnya, ia terlambat. Hampir semua barang di sana sudah habis, termasuk mie instan. Ia pun terpaksa mengambil makanan seadanya. Manel kemudian menuju sebuah toko kecil di pom bensin untuk mencari tambahan makanan. Tapi saat hendak pergi, ia melihat seorang warga yang sudah terinfeksi menyerang seorang polisi. Ketika Manel ingin membantu, zombie tersebut justru berbalik mengejar. Untungnya, si polisi yang terluka berhasil menghentikan zombie itu dan menyuruh Manel segera pergi sebelum zombie lain berdatangan. Setibanya di rumah, Manel langsung mencari video tutorial di YouTube tentang cara bertahan hidup dari wabah zombie. Ia bahkan mulai melockdown rumahnya dengan pagar besi, palang pintu, serta kunci permanen agar zombie tak bisa masuk. Beberapa hari kemudian, petugas pemerintah mengumumkan evakuasi warga ke pusat karantina terdekat menggunakan bus evakuasi. Mereka memperingatkan bahwa siapapun yang menolak akan dianggap melanggar hukum nasional dan dikenai sanksi berat. Namun, Manel tetap memilih bertahan di rumah. 2 minggu kemudian, hampir semua warga di komplek Manel telah dievakuasi. Ia menjadi satu-satunya orang yang tersisa di lingkungan itu. Karena persediaan Indomie mulai menipis, Manel memutuskan untuk berkeliling komplek, mencari makanan dan minuman. Satu persatu rumah mulai ia bobol. Tapi ketika memasuki sebuah rumah, Manel terkejut saat mendapati seorang nenek masih hidup di sana. Nenek itu bernama Gabriela. Ternyata, ia juga memilih untuk tidak ikut dievakuasi. Saat mereka mengobrol, Manel menceritakan kesulitannya mencari makanan. Namun Gabriela tidak terlalu khawatir. Ia mengenal baik semua tetangga di sekitar dan tahu rumah mana yang kemungkinan masih memiliki persediaan. Dengan bantuannya, Manel akhirnya menemukan banyak persediaan makanan dari salah satu rumah warga. Ia bahkan menemukan sebuah motor trail yang bisa membantunya menjelajahi komplek dengan lebih cepat. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Manel dan Gabriela mengadakan makan malam kecil. Mereka saling bercerita tentang keluarga masing-masing. Manel pun mengungkapkan kerinduannya pada mendiang istrinya yang meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Malam harinya, Manel kembali ke rumah. Saat ia menyalakan radio, tanpa sengaja ia menangkap sinyal dari saluran radio seseorang. Orang itu mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah kapal dan akan segera menuju ke Pulau Kanari. Keesokan harinya, Manel berencana mengajak Gabriela ikut pergi bersamanya. Ia tak tega meninggalkan nenek tua itu sendirian. Tapi saat ia sampai di rumah Gabriela, betapa terkejut dirinya, Gabriela telah meninggal dunia. Sedih dan bingung, Manel memutuskan pulang. Namun, di perjalanan pulang ia tiba-tiba diserang oleh seorang zombie wanita yang sangat liar dan ganas. Manel sempat kesulitan melawannya. Namun dengan sisa tenaga dan keberanian, ia berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan tersebut.
Tak lama kemudian, Manel memutuskan untuk pergi ke dermaga menggunakan motor trail yang sebelumnya ia temukan. Ia juga membawa Luculo bersamanya, berharap mereka bisa menemukan kapal yang bisa membawa mereka ke Pulau Kanari. Sesampainya di pusat karantina di perbatasan kota, Manel terkejut karena tempat itu benar-benar kosong. Padahal, seharusnya pusat karantina itu menjadi titik berkumpulnya seluruh warga kota. Karena jalur utama diblokir dengan pagar besi, Manel pun memutar arah dan mencoba menembus hutan. Tanpa ia sadari, hutan itu kini sudah dipenuhi oleh ratusan zombie. Ketika ia memasuki kamp pengungsian, situasinya semakin parah. Semua penghuni kamp telah berubah menjadi zombie. Di tengah kepanikan, Manel menabrak tumpukan mayat zombie dan terjatuh dari motornya. Ketika ia mencoba menyalakan motor lagi, mesinnya tak mau hidup. Terpaksa, ia melarikan diri dengan berlari. Setibanya di dermaga, Manel berhasil menahan serangan para zombie dengan mengunci pintu gerbang utama. Namun masalah belum berakhir. Semua kapal di dermaga telah hilang, termasuk kapal miliknya. Ketika mencari di sekitar, ia menemukan sebuah kapal tak jauh dari dermaga dan berenang ke sana. Di dalam kapal itu, Manel menemukan seorang bayi yang telah menjadi zombie. Ia berhasil selamat dan menemukan perahu kecil yang masih berfungsi, lalu segera menuju koordinat kapal yang sebelumnya ia dengar melalui radio. Setelah menempuh perjalanan panjang, Manel akhirnya bertemu dengan sekelompok orang bersenjata yang membawanya ke kapal besar. Namun ternyata, kapal itu bukanlah kapal yang ia dengar dari radio. Awak dan kapten kapal berasal dari negara lain dan tidak berbicara bahasa Spanyol. Beruntung, ada seorang pria bernama Victor yang bisa berbahasa Spanyol dan membantu menerjemahkan. Manel menjelaskan bahwa ia ingin menuju ke Pulau Kanari, karena menurut kakaknya, pulau itu telah menjadi tempat perlindungan yang dijaga ketat oleh tentara dan petugas medis. Sayangnya, kapal ini sedang rusak dan belum bisa berlayar. Ketika hendak beristirahat, Manel sempat melihat beberapa penyintas datang ke kapal. Tetapi keesokan harinya, ketika Manel sedang mengambil makanan, entah mengapa ia tak bisa menemukan para penyintas tersebut. Bahkan ia juga melihat Victor yang memiliki luka lebam di dekat matanya. Manel pun mencoba bertanya pada Victor di mana para penyintas yang tadi malam datang ke kapal mereka. Namun entah mengapa, Victor justru mengatakan bahwa semalam ia tak melihat siapapun yang datang ke sana. Yang mana hal itu membuat Manel semakin penasaran dengan apa yang terjadi pada orang-orang tersebut. Lalu, ketika si kapten kapal menanyai Manel tentang tempat apa saja yang ada di sekitar dermaga, Manel pun mengatakan bahwa di sana ada beberapa tempat penting seperti Superindo, pom bensin, toko baju. Bahkan di sana juga ada warung seblak yang sedang viral di kalangan remaja. Sayangnya, si kapten tak tertarik dengan tempat-tempat seperti itu, karena mereka sedang mencari toko bangunan yang menyediakan berbagai macam peralatan, seperti paku, besi, dan lain-lain, agar mereka bisa memperbaiki kapal mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke tempat pembangkit listrik yang letaknya tak jauh dari dermaga. Saat si kapten dan beberapa anak buahnya pergi, Manel yang penasaran diam-diam mencoba menyelinap masuk jauh lebih dalam, untuk mencari tahu kapal apa yang sebenarnya sedang ia tumpangi sekarang ini. Namun ia justru tak sengaja bertemu dengan dua orang penyintas yang sedang diikat di dalam sana. Setelah Manel berhasil melepaskan salah satu penyintas tersebut, tiba-tiba ia langsung ditembak oleh seorang awak kapal yang memergoki mereka. Dan saat orang itu hendak menyerang Manel, Victor akhirnya datang dan langsung menghentikan si awak kapal, hingga orang itu meninggal dunia. Victor pun mengatakan bahwa kapal ini sebenarnya bukanlah kapal biasa, melainkan kapal milik Taliban, yaitu kelompok militer yang berasal dari negara Afghanistan. Tampaknya mereka di sini bukan untuk menyelamatkan orang-orang dari wabah virus zombie, melainkan untuk kepentingan yang lain. Tampaknya Victor juga tidak suka berada di sana, dan karena sebelumnya Manel sempat menceritakan tentang sebuah helikopter yang ada di rumah sakit, Victor dan salah satu penyintas yang masih selamat
akhirnya memutuskan untuk kabur dengan menaiki bot kecil yang dibawa oleh Manel sebelumnya. Sayangnya, para awak kapal yang lain ternyata mengetahui tentang mereka yang hendak kabur dan langsung menembaki mereka, yang mana hal itu membuat si penyintas pun meninggal akibat terkena tembakan. Sementara Victor mengalami luka yang cukup parah di bahunya karena ia juga sempat tertembak. Tak lama kemudian, setelah mereka tiba di pesisir pantai, Manel pun langsung mencari mobil yang bisa ia gunakan untuk membawa Victor menuju ke rumah sakit. Dan setelah ia berhasil menemukan mobilnya, tanpa berlama-lama Manel segera pergi menuju rumah sakit tersebut. Bahkan ia juga tak lupa membawa Luculo selalu bersamanya. Lalu, saat mereka tiba di rumah sakit, tiba-tiba salah satu zombie langsung melompat ke arah mobil mereka. Yang mana hal itu sempat membuat Manel oleng. Namun untungnya ia berhasil mengendalikan mobil itu, dan ia juga berhasil mengalahkan para zombie yang mulai berdatangan ke arahnya. Setelah keadaannya cukup aman, Manel langsung membawa Victor masuk ke dalam rumah sakit, di mana di sana Victor menyuruh Manel untuk segera mengeluarkan peluru yang ada di bahunya. Tetapi karena Manel tak paham dengan urusan medis, ia pun sempat kebingungan bagaimana caranya mengeluarkan peluru dari tubuh seseorang. Tanpa disadari, ketika Manel sedang mencari obat bius, ia tak sengaja mendengar percakapan seseorang dari lantai atas. Sehingga Manel berusaha naik ke lantai itu, berharap ia bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya mengobati Victor. Meski begitu, ia juga harus berhati-hati dengan beberapa zombie yang masih berkeliaran di sekitar sana. Namun sayangnya, salah satu zombie justru tak sengaja menemukannya, yang mana hal itu membuat para zombie lain mulai berdatangan dan mencoba mengejar Manel. Akibat dari kejaran para zombie, Manel pun sempat terjebak di dalam salah satu ruangan. Tetapi seorang wanita tiba-tiba datang dan menyuruh Manel untuk mengikutinya. Lalu, setelah mereka berhasil keluar dari kejaran para zombie, Manel pun segera mengajak wanita itu untuk membantu menyelamatkan Victor. Pada akhirnya, wanita itu membawa Manel dan Victor menuju ke tempat persembunyiannya, di mana ternyata wanita bernama Lucia itu tidak tinggal sendirian, melainkan bersama seorang dokter lain bernama Iria, serta 3 orang bocil, sebut saja Tini, Tina, dan Tania. Lucía, ¿qué le ha pasado? Vamos. Niños, apartad. Saat para dokter sedang sibuk mengobati Victor, Manel pun membiarkan para bocil yang penasaran itu untuk mengelus-ngelus Luculo, karena sepertinya mereka sangat penasaran dengan kucing yang selalu dibawa oleh Manel tersebut. Tak lama kemudian, Lucia akhirnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Victor. Di sana, Manel mencoba menanyakan apakah Lucia tahu di mana helikopter yang ada di rumah sakit itu, karena Manel sebelumnya sudah berkeliling tetapi ia tak bisa menemukannya. Ternyata helikopter itu berada di area karantina yang kini sudah dipenuhi oleh para zombie. Awalnya, helikopter itu digunakan untuk mengantarkan obat-obatan. Namun sayangnya, pusat karantina itu tak bertahan lebih dari setengah hari karena wabah virus zombie tersebut mampu menyebar dengan sangat cepat hingga semua pasien, termasuk dokter dan para tentara pun juga terinfeksi oleh wabah tersebut. Tampaknya mereka tak bisa pergi ke tempat helikopter itu begitu saja, karena letaknya berada di bagian gedung yang lain, dan tanpa menggunakan senjata yang memadai, mereka tak mungkin bisa melewati ratusan, atau mungkin ribuan zombie yang sedang menunggu di gedung itu. Sambil menunggu hingga Victor sembuh, Manel tiba-tiba teringat kembali dengan kenangan masa lalu. Setelah Manel dan istrinya mengalami kecelakaan, Julia sempat dirawat di dalam salah satu ruangan yang ada di rumah sakit itu, sebelum akhirnya Julia meninggal dunia. Lalu ketika Manel pergi ke atas gedung, tanpa disadari, tiba-tiba ia mendapatkan sinyal sehingga ia bisa melihat beberapa rekaman video yang diberikan oleh kakaknya selama ini. Tampaknya Balen sangat khawatir dengan keadaan Manel, karena ia tak bisa menghubunginya lagi sejak para tentara datang untuk melakukan evakuasi. Manel pun sangat bersyukur karena ia masih diberikan keselamatan di tengah kekacauan yang terjadi akibat wabah virus zombie ini.
Saat Manel hendak menghubungi kakaknya, tiba-tiba ia tak sengaja mendengar suara tembakan yang ternyata berasal dari kelompok Taliban yang sedang mengeksplor wilayah tersebut. Dengan wajah panik, Manel meminta Lucia dan Iria untuk bersiap-siap pergi menuju ke helikopter sebelum kelompok Taliban itu berhasil menemukannya lebih dulu. Karena jika hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan satu-satunya kendaraan yang bisa membawa mereka ke lokasi yang aman dari wabah virus zombie. Saat mereka hendak melewati lorong yang menghubungkan gedung satu dengan gedung yang lain, entah mengapa tempat itu ternyata mengalami kebakaran, sehingga mereka cukup kesulitan untuk melewati lorong tersebut. Dan ketika mereka membuka pintu yang ada di ujung lorong, tiba-tiba salah satu zombie muncul dan langsung menyerang Iria. Melihat hal itu, Manel pun mencoba menyelamatkan Iria. Namun sayangnya mereka terlambat karena Iria ternyata telah tergigit oleh zombie itu. Pada akhirnya, Iria menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana sebelum dirinya berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Singkat cerita, ketika mereka hampir tiba di lokasi helikopter, mereka menyadari bahwa di sana sudah dipenuhi oleh banyak zombie sehingga mereka mencoba berjalan secara perlahan. Tetapi sayangnya, para zombie itu mengetahui keberadaan mereka hingga membuat Manel dan salah satu bocil terpisah dengan yang lain. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari para Taliban yang sedang membersihkan para zombie di sekitar sana. Dan setelah keadaannya aman, Manel pun bergegas pergi untuk menemui Lucia dan kawan-kawan. Lalu ketika mereka tiba di depan lokasi helikopter, mereka melihat bahwa di sana ada banyak sekali zombie. Dan karena mereka tak bisa melawan para zombie itu begitu saja, mengingat mereka tak memiliki senjata sama sekali, mereka akhirnya mencoba menggunakan pagar besi yang dibuat melingkar di sekitar mereka, agar para zombie itu tak tahu bahwa mereka adalah manusia, sambil berjalan perlahan-lahan menuju ke helikopter. Awalnya semua berjalan dengan baik, hingga mereka tak sengaja menimbulkan suara, yang mana hal itu membuat para zombie pun mulai berdatangan dan mencoba menyerang mereka. Manel dan yang lain berusaha melawan para zombie tersebut, agar para zombie itu tak bisa naik ke atas pagar. Dan setelah mereka tiba di depan gerbang, tanpa berlama-lama Lucia bergegas membuka gerbangnya sambil menyuruh semua orang untuk segera naik ke dalam helikopter, sementara Manel mencoba mengunci gerbangnya lagi. Lalu ia berusaha menghentikan para zombie yang berhasil memanjat pagar. Tak lama kemudian, ketika Victor berhasil menyalakan helikopternya, tiba-tiba para Taliban itu datang dan langsung menembaki seluruh zombie yang ada di sana. Lalu si kapten kapal pun menyuruh Victor untuk turun, sambil mengatakan jika Victor tidak segera keluar dari helikopter, maka para Taliban akan menembaki mereka. Di tengah keadaan genting tersebut, Manel akhirnya terpaksa membuka gerbang yang satunya lagi, yang mana hal itu membuat para zombie berhasil masuk dan langsung menyerang para Taliban. Sementara itu, Manel berusaha bersembunyi di balik pagar agar ia tak diserang oleh para zombie. Lalu ketika helikopternya mulai berangkat, Manel mencoba melawan para zombie yang tersisa agar ia bisa mengejar helikopter itu. Dan dengan bantuan dari Lucia, Manel akhirnya berhasil naik ke dalam helikopter dengan selamat. Singkat cerita, saat Manel berhasil menghubungi Balen, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan sebuah helikopter dan kini ia sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Kanari. Namun tanpa disadari, Balen justru melarang Manel untuk datang ke pulau itu karena wabah virus zombie juga menyebar di sana. Dan Pulau Kanari kini sudah berubah menjadi Pulau Zombie. Mendengar hal itu, mereka pun tak tahu harus pergi kemana lagi karena sepertinya wabah virus zombie telah menyebar ke seluruh benua Eropa. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dari wabah ini, yaitu mereka harus bisa mencari sebuah pulau asing yang tidak ditinggali oleh siapapun.